Halo Ibu dosen dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mata kuliah akuntansi sektor publik tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Perkenalkan, nama saya Uni Hawila Klaus selaku pemateri pertama, dan teman saya Jeffrey Dusneheli selaku pemateri kedua, dan yang terakhir ada Yosmi Dorota B sebagai pemateri ketiga. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita melihat jenis-jenis dari anggaran sektor publik, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana perkembangan dari anggaran sektor publik. Nah, dalam perkembangannya, anggaran sektor publik ini telah menjadi instrumen kebijakan di mana digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Nah, anggaran sebagai alat perencanaan ini dinyatakan dalam satuan moneter, sekaligus anggaran juga digunakan sebagai alat pengendalian. Nah, besar atau kecilnya sebuah anggaran ini dapat mencerminkan arah dan tujuan pelayanan publik yang diharapkan. Yang berikut kita lihat jenis-jenis daripada anggaran sektor publik. Yang pertama ada anggaran tradisional atau tradisional budget system. Nah, anggaran tradisional ini adalah cara penyusunan anggaran di mana dia lebih memfokuskan perhatiannya itu pada sistem pengawasan atas penerimaan dan juga pengeluaran. Nah, anggaran tradisional ini banyak digunakan di negara-negara berkembang. Baik, yang berikut kita melihat ciri-ciri daripada anggaran tradisional. Ciri yang pertama itu ada cara penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan inkrementalis. Nah, pendekatan ini artinya bahwa cara penyusunan anggarannya hanya menambahkan atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item yang sudah ada dengan data tahun sebelumnya. Lalu ciri yang kedua yaitu susunan dan struktur anggaran dengan menggunakan sifat line item. Nah, cara penyusunan anggaran dengan menggunakan sifat ini artinya dia melihat pada sifat daripada pengeluaran dan juga penerimaan. Contohnya di sini penerimaan atau pendapatan dari pemerintah, lalu penerimaan dari pajak, dan juga pengeluaran untuk gaji karyawan, dan pengeluaran untuk belanja keperluan organisasi. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga itu bersifat sentralistis, artinya bahwa penyiapan anggarannya itu dilakukan secara terpusat. Dan yang keempat itu bersifat spesifikasi, artinya di sini bahwa penyiapan anggarannya itu sudah dilakukan terpisah antara pengeluaran rutin dan juga pengeluaran untuk investasi atau modal. Dan yang kelima itu bersifat tahunan. Dan ciri yang terakhir itu berdasarkan atas prinsip anggaran bruto. Nah, anggaran tradisional ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu tidak memadainya antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Lalu kelemahan yang keduanya itu pendekatan inkrementalis ini menyebabkan sejumlah besar pengeluaran yang digunakan itu tidak diteliti dengan baik efektivitasnya. Dan kelemahan yang ketiganya itu evaluasi kinerja kerjanya itu berdasarkan apakah anggaran yang sudah dikeluarkan itu telah habis dipakai atau telah habis digunakan atau belum, bukan berdasarkan apakah tujuan dari organisasi ini sudah tercapai atau belum. Dan kelemahan yang berikutnya itu sistem penerimaannya itu kelemahan yang berikutnya itu sistem persetujuan anggarannya itu proses persetujuan anggarannya itu lambat. Baik, yang berikut kita lihat ciri yang jenis anggaran yang kedua, yaitu anggaran dengan menggunakan pendekatan NPM atau Era New Public Management. Nah, anggaran ini adalah anggaran yang diusulkan oleh Osborne dan juga Gabler pada tahun 1992. Nah, anggaran ini tertuang dalam bukunya Mardiosmo, di mana lebih dikenal dengan konsep preventing government. Nah, konsep ini diartikan sebagai pembangunan yang bersifat birokrasi berdasarkan prinsip wirausaha. Artinya bahwa membiasakan organisasi-organisasi pemerintahan untuk terus berusaha memperbaharui dan juga meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.
Adapun perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan juga Gabler ini, yaitu yang pertama itu pemerintahan yang katalis. Artinya bahwa pemerintah berusaha memberikan pengarahan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, pemerintahan milik masyarakat, dan yang ketiga, pemerintahan yang kompetitif. Artinya di sini pemerintah memberikan semangat kompetisi dalam pelayanan publik. Dan yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi. Nah, di sini pemerintah mengubah sudut pandang organisasi yang awalnya organisasi itu digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Dan yang berikutnya itu pemerintah berorientasi pada hasil. Dan yang berikut pemerintah wirausaha. Artinya di sini bahwa pemerintah berupaya untuk menciptakan pendapatan, bukan berusaha menciptakan pendapatan dan tidak hanya sekedar membelanjakan anggaran yang telah ada. Lalu yang berikut pemerintah yang desentralisasi, dan yang terakhir pemerintah berorientasi pada pasar. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih. Yang berikut kita akan berbicara mengenai perubahan pendekatan anggaran. Berbicara mengenai perubahan pendekatan anggaran adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi anggaran dalam kurun waktu satu periode tertentu. Sering dengan perkembangannya zaman, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik. Misalnya adalah teknik anggaran kinerja. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Baik, saya akan menyebutkannya satu persatu. Yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan perangkaian prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit. Yang ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input. Dan yang terakhir, adanya pengawasan kerja. Baik, yang berikut kita berbicara mengenai anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money dan pengawasan kinerja output. Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Sistem anggaran kinerja yaitu sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran, mencakup pada penentuan unit yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih. Silakan kepada pemateri berikutnya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang Zero Based Budgeting atau disingkat dengan ZBB. Nah, apa itu ZBB? ZBB merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan dan bukan pada kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu. Konsep ZBB juga dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran menggunakan konsep ZBB juga dapat menghilangkan incrementalism dan line item karena anggaran diasumsikan dari nol. Nah, bagaimana proses implementasi ZBB itu sendiri? Yang pertama adalah mengidentifikasi unit-unit keputusan. Yang kedua, menentukan paket-paket keputusan. Paket-paket keputusan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu paket keputusan mutual eksklusif dan paket keputusan inkremental. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan meranking paket-paket keputusan. Nah, ZBB ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu jika ZBB ini dilakukan dengan baik,
maka akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Yang kedua, ZBB berfokus pada value for money. Yang ketiga, ZBB dapat memudahkan untuk mengidentifikasi inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Selain keunggulan, ZBB juga tentu memiliki beberapa kelemahan, yaitu di mana prosesnya membutuhkan waktu yang lama, lalu membutuhkan teknologi yang maju, dan juga membutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Selanjutnya adalah Planning, Programming, and Budgeting System atau disingkat PPBS. Nah, apa itu PPBS? PPBS merupakan sistem anggaran yang berorientasi pada output dan tujuan. Nah, penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Nah, bagaimana proses implementasi dari PPBS itu sendiri? Nah, proses implementasinya dimulai dengan menentukan tujuan-tujuan umum dari organisasi dan tujuan dari tiap-tiap unit organisasi secara jelas. Setelah menentukan tujuan, maka dilakukanlah identifikasi terhadap program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif program berdasarkan cost benefit dari masing-masing program tersebut. Selanjutnya dilakukan pemilihan program di mana memperhatikan manfaat yang besar dengan biaya yang kecil. Setelah dilakukan penentuan program, maka dilakukanlah alokasi anggaran terhadap setiap program yang telah ditentukan. Nah, PPBS ini juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, PPBS berfokus pada tujuan dan aktivitas atau program untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, PPBS juga secara eksplisit menjelaskan implementasi terhadap tahun anggaran yang akan datang, karena PPBS ini berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Dan yang keempat, dilakukan analisis secara sistematik terhadap berbagai alternatif dari program-program. Yang berikutnya adalah keunggulan dari PPBS. Nah, apa saja keunggulan PPBS? Yaitu yang pertama, dalam jangka panjang PPBS dapat meringankan, mengurangi beban kerja. Yang kedua, lintas departemen sehingga meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Dan yang ketiga adalah PPBS dapat menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi. Nah, selain memiliki keunggulan, PPBS juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, yaitu yang pertama, PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, adanya sistem pengukuran, ketersediaan data, dan staf yang memiliki kapabilitas yang tinggi. Yang kedua, implementasi PPBS juga memerlukan biaya yang sangat besar karena membutuhkan teknologi yang canggih. Yang ketiga, PPBS bagus dalam secara teori, tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan. Adapun masalah-masalah utama dalam penggunaan ZBB dan PPBS, yaitu yang pertama, keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk menjalankan kegiatan atau program yang telah ditentukan. Yang kedua, kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output. Yang ketiga, pelaksanaan dari sistem-sistem tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat. Dan yang keempat, seringkali tidak memungkinkan untuk mengubah program
secara cepat dan tepat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.